sekolah minggu hari ini dengan Lause Evi. Yuk kita mau sama-sama ucapkan selamat pagi juga kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita hari ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya Tuhan buat Lause, juga buat adik-adik. Yuk kita mau sama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangannya. Ikuti Lause Evi berdoa di dalam hati ataupun diucapkan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini saya boleh kembali beribadah sekolah minggu. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang bertambah-tambah setiap hari untuk saya. Ini saya Tuhan, berkatilah saya supaya boleh memuji Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Ini kami Tuhan, ini saya, ini waktu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tidak hanya bertambah-tambah cintanya Tuhan setiap hari bagi setiap kita anak-anaknya, tapi kasih Tuhan itu juga luar biasa indahnya. Kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus itu lebih indah dari bintang-bintang di langit saat malam hari. Bahkan kasih Yesus itu lebih indah dari bunga di padang. Lause Evi punya lagu ini. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Ayo bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kasih Tuhan Yesus itu luar biasa indah bagi setiap kita, bagi Lause, juga bagi adik-adik. Adik-adik boleh duduk. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahan, simpan dulu di rumah, titipin papa mama. Nanti saat kita ke gereja, adik-adik bawa persembahannya. Atau adik-adik minta tolong papa mama scan QR code yang ada di layar untuk persembahan. Kita mau bawa persembahan kita dengan diiringi pujian, beri syukur.
syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari bersama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini saya membawa persembahan ini. Berkatilah persembahan saya, pakailah untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati juga untuk pekerjaan Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan saya, kiranya Tuhan boleh menerima dan memakainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kira-kira, kita belajar tentang apa ya? Semuanya duduk, yang tenang, cari tempat yang nyaman untuk adik-adik bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, letakkan semua mainan, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, siapkan Alkitab, siapkan telinga, dan yang paling penting, siapkan hati untuk bersama mendengar firman Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya.
bagi orang yang percaya padanya. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita sudah masuk di minggu yang ketiga pada bulan Februari. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang beribadah. Walaupun mungkin saat ini kita masih belum datang ke rumah Tuhan, tapi setidaknya Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur karena kami ada saat ini, bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami adalah milik-Mu. Kami rindu hidup kami juga boleh menjadi alat bagi Engkau. Terima kasih, berkati setiap kami yang akan mendengar maupun lause yang akan bercerita pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sepanjang 1 bulan ini kita akan belajar daripada kitab Hakim-Hakim. Nah anak-anak mungkin minggu-minggu yang lalu sudah mendengar bagaimana bangsa Israel itu sudah tidak ada lagi pemimpin seperti Bapak Musa, seperti Bapak Joshua yang memimpin mereka, yang mengingatkan mereka terus untuk dekat kepada Tuhan. Nah, setelah kematian Bapak Joshua, maka bangsa Israel itu berganti-ganti pemimpin. Dari satu pemimpin yang satu meninggal, kemudian muncul pemimpin-pemimpin yang lain, dan itu dinamakan oleh hakim-hakim. Jadi ada hakim-hakim yang Tuhan izinkan untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita sampai di satu tokoh anak-anak, yaitu tokoh Yefta. Anak-anak, mungkin Yefta bukanlah tokoh yang begitu terkenal, yang bukanlah tokoh yang sering disebutkan di dalam Alkitab. Biasanya kita kenal akan hakim-hakim siapa anak-anak? Kita kenal akan hakim-hakim Deborah, seorang hakim wanita. Kemudian kita kenal dengan hakim Gideon. Kemudian kita juga kenal dengan hakim Simpson yang ditulis oleh kitab Hakim-Hakim. Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh hakim Yefta. Anak-anak, siapa sih Yefta? Ya. Yefta adalah seorang hakim yang pada awalnya dia itu tidak diterima, anak-anak. Dia itu tidak diterima oleh keluarganya. Kenapa? Karena Yefta adalah anak tiri, gitu ya. Anak tiri dari keluarganya, dari kuku-kukunya. Jadi dia itu adalah anak yang sebenarnya tidak diharapkan, tidak diinginkan oleh siapa? Oleh keluarganya, oleh kuku-kukunya, oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya. Jadi ketika Yefta hadir, Yefta ada di tengah-tengah keluarga ini, kemudian kakak-kakaknya itu tidak suka sama si Yefta. Jadi akhirnya Yefta diusir keluar. Yefta tidak boleh lagi tinggal satu rumah dengan papanya, karena dia menganggap Yefta bukanlah keturunan yang sah, bukanlah keturunan yang memang mendapatkan hak waris dari papanya. Sehingga akhirnya Yefta harus keluar dari keluarganya. Dia harus keluar dari tempat kelahirannya. Dan dia akhirnya tinggal di satu tempat bersama dengan orang-orang yang kerjaannya merampok. Nah, dia tinggal di sana bersama dengan orang-orang yang dalam tanda petik tidak benar, tidak baik. Nah, ketika dia tinggal di sana, dia menjalani kehidupannya. Karena Yefta adalah seorang yang dikatakan oleh Alkitab seorang yang gagah perkasa. Dia adalah seorang yang punya kepintaran dan hikmat yang Tuhan berikan baginya, sehingga dia itu bisa memimpin teman-temannya ini. Nah, akhirnya Yefta diangkatlah
oleh teman-temannya ini yang sesama pembuangan, orang-orang yang tidak dianggap sama keluarganya. Akhirnya Yefta jadi pemimpin, Yefta yang mengelit, Yefta yang mengatur semuanya, sehingga Yefta sangat disegani, bahkan ditakuti oleh teman-temannya, orang-orang yang mengenal tentang Yefta. Anak-anak, kisah ini ditulis oleh kitab Hakim-Hakim di pasal yang ke-10 ayat ke-6 sampai ayat ke-11 sampai ke-28 saja gitu ya. Di Alkitab kita, anak-anak bisa buka Alkitabnya saat ini. Kita akan melihat bagaimana Yefta ini dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk nantinya bukan hanya menjadi pemimpin bagi orang-orang tersebut orang-orang yang di daerah pembuangan, orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi pada saat itu ketika Yefta semakin besar, Yefta semakin dikenal oleh banyak orang, pada masa itu ya, pada masa itu bangsa Israel itu lagi dijajah, anak-anak. Dijajah sama bangsa Amon. Kenapa mereka bisa dijajah? Kenapa bangsa Israel itu bisa dijajah? Dijajah itu apa sih? Dijajah itu dijadikan budak, anak-anak. Dijajah itu berarti dia tidak punya kebebasan atas hidupnya. Jadi dia harus hidup di bawah pemerintahan, di bawah kuasa daripada bangsa Amon. Sama seperti kita ingat kalau kita belajar untuk anak-anak kelas besar, anak kelas 4, 5, 6, kalau kita belajar tentang sejarah Indonesia, anak-anak masih ingat negara kita pernah dijajah oleh dua negara, yaitu negara Belanda sama Jepang. Dan kalau kita mungkin mendengar ya anak-anak, kalau di rumah anak-anak bisa mendengar ada kakek neneknya yang sudah tua, tapi dulunya waktu kecil hidup dalam masa penjajahan. Nah, mungkin anak-anak bisa mendengar bagaimana kisah mereka ketika mereka dijajah oleh bangsa Belanda ataupun bangsa Jepang. Nah, anak-anak, kehidupan pada masa penjajahan itu tidak enak gitu ya. Lause punya mama yang masih hidup saat ini, dan dia juga pernah hidup dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi dia pernah cerita gitu ya, kalau masa penjajahan Jepang itu begitu susah gitu ya, tidak enak, dan ditindas. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Mereka ditindas oleh bangsa Amon, tidak punya kebebasan. Berapa lama? Setahun kah? Enggak. 2 tahun? Tidak. 5 tahun? Enggak, anak-anak. 18 tahun lamanya. Lama enggak anak-anak 18 tahun? Kalau sehitung-hitung 18 tahun itu sama seperti kalian dari anak kecil lahir sampai kalian kuliah tingkat 1 gitu. Ataupun ada yang mungkin masuknya terlambat bisa selesainya SMA kelas 3, 18. Nah, lama sekali. Selama 18 tahun. Kenapa bangsa Israel bisa dijajah sama bangsa Amon? Anak-anak, di Alkitab dikatakan orang Israel itu ketika tidak ada lagi pemimpin, ketika hakim yang satu meninggal, maka muncullah hakim yang lain. Maka apa yang terjadi? Ketika tidak ada lagi pemimpin dan orang yang ngelit mereka, yang memimpin mereka, mengarahkan mereka, mereka itu mulai menyembah dewa-dewa lain. Mereka tidak ingat lagi kepada Tuhan. Mereka tidak datang lagi menyembah kepada Tuhan. Tetapi Alkitab katakan mereka, orang Israel, di ayat ke-10 ayat ke-6 dikatakan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Kenapa Tuhan katakan jahat di mata Tuhan? Karena mereka itu beribadah kepada siapa saja? Baal, kepada Asitoret, kepada Allah-Allah orang Amon, orang Aram, orang Moab, bahkan kepada bangsa Filistin, dewa-dewa bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ketika mereka tidak lagi ingat kepada Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan, melupakan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka melalui Bani Amon. Jadi Tuhan mengingatkan mereka bahwa dewa-dewa yang kamu sembah, yang kalian bangsa Israel sembah, adalah dewa-dewa yang tidak punya kuasa. Sehingga ketika bangsa Amon menguasai bangsa Israel begitu sengsara, begitu menderita. Dan ketika mereka begitu menderita,
dalam kesesakan mereka, di dalam kesusahan mereka, mereka ingat, bukankah kita punya Tuhan yang besar? Tapi bagaimana kita bisa memimpin dan mengalahkan bangsa Amon? Akhirnya apa yang terjadi, anak-anak? Mereka ingat siapa? Yeftah. Benar, Yeftah yang awalnya yang tidak dianggap oleh sukunya, oleh keluarganya yang sudah keluar, akhirnya dia dipanggil, ya, dia dipanggil kembali untuk menjadi pemimpin, untuk berperang melawan Bani Amon. Nah, ketika Yeftah dipanggil oleh keluarganya, oleh orang-orang tua, oleh orang-orang Israel untuk boleh kembali, ayo Yeftah back kembali. Kemudian Yeftah berkata, siapa saya? Bukankah kamu dulu yang mengusir saya? Bukankah kamu dulu tidak menginginkan saya? Bagaimana mungkin saya menjadi pemimpin atas bangsa Israel? Kemudian orang-orang tua tersebut, saudara-saudara yang mengatakan, Yeftah, ayo pulanglah, jadilah pemimpin bagi kami, jadilah pemimpin, bantulah kami untuk melawan Bani Amon. Akhirnya anak-anak, Yeftah bersedia. Yeftah bilang, baik, saya akan pulang bersama kalian dan saya akan memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Dan ketika Yeftah pulang, Yeftah mulai mengumpulkan orang-orang yang gagah perkasa. Dia melatih orang-orang tersebut, dia melatih satu demi satu untuk boleh siap untuk berperang. Akhirnya Yeftah dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, dia berhasil mengalahkan Bani Amon. Dia pulang dengan membawa keberhasilan yang luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Yeftah, sehingga bangsa Israel tidak lagi dijajah oleh Bani Amon. Anak-anak, ketika kita melihat akan hal ini, ketika kita belajar daripada kehidupan bangsa Israel dan juga kehidupan Yeftah, anak-anak, kita melihat adalah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan dari bangsa Israel. Kenapa harus saya bilang menyedihkan? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang selalu saja melupakan Tuhan, dan bangsa yang selalu saja tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Mereka begitu mudahnya dan begitu gampangnya melupakan Tuhan, tidak ingat akan segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka tidak ingat akan kebaikan Tuhan, mereka diberikan hukuman sama Tuhan. Dan ketika mereka diberikan hukuman sama Tuhan, mereka kembali lagi kepada Tuhan. Dan ketika mereka tidak ada lagi yang memimpin mereka, mereka mulai lagi lupa sama Tuhan, kembali lagi berdosa. Dan itulah yang terus terjadi bagi bangsa Israel. Itulah pola, itulah satu hal yang sering kali dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika dia tidak ada pemimpin, dia kembali lagi menyembah dewa-dewa lain. Dan ketika Tuhan menghukum dia, maka dia kembali lagi ingat kepada Tuhan, balik lagi kepada Tuhan. Tapi ketika semuanya sudah baik-baik saja, mereka tidak lagi ingat kepada Tuhan. Anak-anak, dari hal ini kita mau belajar. Kita mau belajar untuk tidak seperti bangsa Israel. Kita mau menjadi anak Tuhan yang senantiasa ingat akan setiap perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, seringkali bukannya kita sebagai anak Tuhan, hari ini kita ngomong, iya Tuhan, saya mau jadi anak yang baik. Ataupun mungkin di antara anak-anak ada yang janji sama Tuhan, Tuhan, iya Tuhan, hari ini saya tidak akan nonton gadget lama-lama, saya akan baca Alkitab. Besoknya lupa deh sama apa yang dijanjikan. Ataupun mungkin anak-anak ada yang berjanji sama papa mamanya, janji gitu ya, janji tidak akan nonton kelamaan,
janji akan taat, janji akan dengar-dengaran. Wah, manis sekali janjinya. Tapi setelah itu lupa. Apalagi anak-anak, mungkin anak-anak ingat ketika anak-anak melakukan kesalahan demi kesalahan, kemudian papa mama memberikan punishment, memberikan hukuman, dan ketika diberikan hukuman, anak-anak mungkin dengan menangis berkatakan, janji mama, janji papa, nggak akan lakukan itu lagi. Iya, memang berapa hari, mungkin seminggu, 2 minggu. Setelah semuanya oke-oke, atau papa mamanya juga tidak mengingat lagi, diulang lagi kesalahan tersebut. Akhirnya dihukum lagi, janji lagi. Nah, anak-anak tidak mau seperti bangsa Israel yang seringkali janji tapi melanggar, yang seringkali melupakan Tuhan. Dan ketika dapat hukuman barusan ingat. Anak-anak, kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita. Kita mau menjadi anak Tuhan yang benar-benar taat sama Tuhan. Kita mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya lewat bibir kita, tapi sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga belajar daripada Yefta. Yefta adalah satu orang tokoh yang luar biasa, yang mungkin tidak dianggap sama keluarganya, diusir sama keluarganya, tetapi dia mau dipakai Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, mengingatkan kembali bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar akan 2 hal. Yang pertama, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita mau tetap beriman, mencintai Tuhan selamanya. Yang kedua, kita mau tetap melayani Tuhan, ingat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita mau dipakai Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar kita menganggap kita tidak layak, orang-orang yang menganggap kita kecil, tetapi Tuhan bisa pakai siapapun kita untuk menyelamatkan, untuk dipakai Tuhan, membebaskan orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi orang-orang, menjadi teladan bagi orang-orang, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Oke anak-anak, ingat, kita tidak mau seperti orang Israel, dan kita mau seperti Yefta yang mengasihi Tuhan, yang mau membawa bangsanya untuk kembali kepada Tuhan. Dan lalu semau setiap daripada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi teladan. Kita mau menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Anak-anak, ingat ayat hafalan kita 2 minggu yang lalu. Saya harap tidak melupakan ayat hafalan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menghafalkan ayat hafalan kita. Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi ya, Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita tahu Tuhan kita baik, kasihnya kepada kita itu selama-lamanya tidak pernah berubah, dan kesetiaannya juga selalu Dia wariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan bagi kami yang tidak setia. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang mau taat dan dengar-dengaran. Sungguh Tuhan, tolong kami, dari kami kelas 1 sampai kelas 6, kami mau bertumbuh,
menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh Bapa menepati akan setiap perkataan-perkataan yang kami janjikan kepada Tuhan. Dan kami mau menjadi anak Tuhan yang menjadi teladan, menjadi saksi bagi teman-teman kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, hari ini kita mau bikin kartu komitmen. Nih, seperti ini. Kartu komitmennya bentuknya hati, supaya kita menyimpan komitmen itu di dalam hati kita dan kita lakukan setiap hari ya. Sebagai bentuk kita setia sama Tuhan. Nah, bahan yang kita butuhkan adalah kertas warna. Kertas berwarna, atau kalau adik-adik cuma punya kertas putih di rumah juga boleh. Warna apa saja boleh. Kemudian kita butuh gunting dan juga bolpen atau spidol atau pensil warna, apapun yang bisa dipakai untuk menulis. Nah, pertama kita lipat dua dulu ya kertasnya. Lalu kita gambar hati di bagian yang terlipat ini ya. Kita taruh begini, lalu kita gambar seperti ini. Bentuk setengah hati. Lalu kita gunting. Nah, jadi waktu dibuka jadi hati deh. Setelah jadi hati seperti ini, kita tulis. Kita tulis namanya siapa. Misalnya Lause Marlene ya. Lause Marlene tulis nama Marlene. Lalu kita tulis komitmen kita apa untuk tetap setia sama Tuhan. Misalnya Lause Marlene mau berjanji untuk baca Alkitab setiap hari. Nah, ini komitmennya Lause. Lalu supaya Lause ingat, Lause juga mau tulis ayat hafalannya apa? Mazmur 100 ayat 5. Sudah jadi deh kartu komitmennya. Supaya adik-adik ingat, kita bisa tempel di tembok kamar atau di pintu. Supaya kita bisa baca, oh kita punya janji nih sama Tuhan. Adik-adik bisa tulis apa saja di kartu komitmen ini. Janji adik-adik kepada Tuhan. Supaya kita belajar, kita mau terus setia sama Tuhan. Adik-adik misalnya sekarang belum rajin baca Alkitab, bisa tulis nama adik-adik siapa, Marlene berjanji mau baca Alkitab setiap hari. Atau kalau misalnya adik-adik selama ini misalnya selama sekolah minggu online suka main-main, adik-adik bisa tulis janji. Nama adik-adik mau sekolah minggu online dengan sungguh-sungguh tidak main-main lagi. Boleh janji apa saja, janji adik-adik sama Tuhan. Lalu jangan lupa ditempel ya, supaya bisa kita baca setiap hari. Misalnya anak-anak yang kecil janji, aku mau berdoa setiap hari sama Tuhan. Tempel dekat tempat tidur. Jadi pas kita mau bobo, itu tulisan apa ya? Oh, aku punya janji, aku mau doa setiap hari sama Tuhan. Jadi adik-adik ingat kalau punya janji sama Tuhan. Itu cara kita belajar setia sama Tuhan. Belajar pegang janji sama Tuhan. Nah, jangan lupa juga adik-adik foto ya. Kalau udah ditempel, adik-adik minta tolong mama atau papa fotoin. Terus kirim ke Lause. Sebelum jam 5 sore ya, Lause juga mau lihat adik-adik janji apa sama Tuhan. Oke? Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.